pada waktu dan tempat kali ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh segar menghirup udara, masuk ke dada hingga ke dalam. Kalau belum dengar dari suara, sepertinya ada yang belum makan malam. Kurang semangat, jadi kita ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala nikmat dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mari kita bersyukur kepadanya dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Dan sama-sama kita muliakan kepala desa kita, sama-sama kita muliakan pula Bapak Ketua DPD beserta staf, pengurus Masjid As-Sabur, teman-teman di grup sholawat dan akhyar, teman-teman di grup sholawat As-Sofi, ibu-ibu grup sholawat Al-Husna, Majelis Taklim As-Sabur, para tamu undangan, tokoh masyarakat, serta hadirin dan hadirat yang semuanya insya Allah dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Senang sekali rasanya bisa berkumpul di malam hari ini di tempat mulia ini. Semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa Bapak Ibu ngaji sama ulun ini kita bawa santai aja, cari tempat duduk yang nyaman, yang hangat bersandar, cari senderan yang panas meluncur silakan meluncur, yang asam urat yang meluncur aja, ada makanan minuman sambil makan sambil minum silakan. Yang penting harus sama rokok dulu karena ini dalam masjid, sama yang HP dulu karena kita sedang kajian supaya kita dapat maksimal menyimak apa yang disampaikan. Sama orang ini biasanya paling kencang 30 menit aja, apalagi ini sudah sedang 10 lewat. Nah jam 10 harus bubar kita sudah. Setuju lah? Setuju, terus lawas-lawas. Biasanya orang tuh kalau ngaji ya di masjid malam Rabu ini kita sisakan waktu 10 menit sebelum Isya itu. Ngaji umum sekitar 20 menit, habis itu 10 menit untuk kita seripat sambil ngopi. Sama ibu-ibu juga kan di rumah Mama Sila biasa malam Rabu kalau kasih 30 menit, habis itu turun ke belakang itu sebenarnya ulun ngasih waktu untuk seripat Bu. Seripat itu artinya apa keperluan, apa pertanyaan, apa unek-unek permasalahan yang belum diketahui tentang agama, ayo silakan datang ke kami sambil ngopi. Dan itu sejujurnya yang disarankan tuh kayak itu Pak Bu. Kalau kita disuruh menuntut ilmu, hukumnya wajib. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu ya kita harus mencari ilmu yang kita belum tahu, yang itu keperluan kita. Misalnya anak baru balik, nah berarti dia harus dan wajib menuntut ilmu tentang kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan. Orang yang hendak haji, hendak umroh, nah itu kewajibannya berarti bertanya dan mengaji tentang bagaimana tata cara ibadah umrah. Orang yang tiba-tiba banyak dapat duit, nah duit dia wajib bertanya, wajib mengaji tentang zakat. Di privat itulah yang
waktu yang disediakan. Biasanya kita ngopi-ngopi situ kan, ngobrol hari kita ke kafe, ibu juga ada. Semalam ada yang udah takut kayak ini gambaran betapa pentingnya kita bertanya. Tapi bukan orang sini, di pengajian lain ada biasanya kita waktu untuk kita. Guru ulun ini ada besi duit 80 juta, 80 juta, dan 1 bulan lagi kayaknya sampai haulnya. Haul itu setahun kan? Berapa yang harus ulun keluarkan untuk zakatnya? Zakatnya kan 2,5% tuh. Kalau wajib zakat tuh bayarnya 2,5%. Kalau 80 juta berapa duitnya tuh? 2,5%-nya? Nah, karena dulu ketika dia bertanya seperti itu, lo tahan dulu, nanti dulu Pak, sebentar dulu. Dia pernah berzakat kah? Pernah aja. Waktu itu dapat duit dalam 50 juta dan bertahan 1 tahun, maka keluar zakatnya berapa itu? Plus 1.250 kan? 1.250. Bentar ya bro. Itu yang berzakat itu dulu harga emas berapa? Karena ini kan duit 80 juta, habis itu hampir 1 haul. Zakat itu kan 2 syaratnya nih, 1 tahun haul, duit itu bertahan 1 haul, kemudian sampai nisabnya. Nisab untuk wajibnya zakat harta zakat dagangan itu adalah 80 gram emas. Harga 80 gram emas. Dulu waktu yang menjual berzakat duit 50 juta itu berapa harga emas? 300.000 di sini. Oh cocok. Kalau 300.000 dikali 80 gram emas berapa duitnya? Ayah, mana Pak Ayah? 300.000 dikali 80 kan cuma 24 juta kan? 24 juta orang dulu itu sudah kena wajib zakat. Apabila duit itu bertahan sampai 1 tahun, berarti dia orang berada. Sekarang harga emas berapa Bu? 2.300.000. Nah, nisab zakat harta sekarang ini dikali 80 gram berapa? Berapa? 195 juta. Lapian cuma ada duit 80 juta, berarti belum sampai nisabnya. Oh gitu aja. Iya, zakat itu nisabnya 80 gram emas. Biar yang berdagang tuh sekarang ini kalau ada duit dan beredar di toko itu kada mencapai 195 juta, belum wajib zakat. Karena nisabnya itu emas itu lah ini 2.300.000. Update terbaru pagi tadi harga emas sudah mencapai 2.600.000 loh. 2 juta. Habis Amerika membom Venezuela kemarin, harga emas naik, semakin naik itu nisab zakat kita. Kalau lihat habis berarti kan wajib zakat belum wajib, separuh aja belum. 80 gram 80 juta itu dulu separuh aja belum. Lalu lihat mukanya semeringah, senyum, berarti senang. Senang. Kata yang kalau keluar duit. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah jadi, tapi kita tidak menduga-duga, tapi ini fakta dan itu tidak masalah, tidak dosa. Orang kalau menerima beban kewajiban itu sikapnya ada dua. Satu, merasa ini beban. Yang kedua, melaksanakannya dengan senang hati. Sama dengan nanti kewajiban salat itu, kita dua sikapnya itu nanti. Sebentar dulu lah. Kenapa? Kalau kasih gambaran dikit dulu. Kenapa orang yang kena beban zakat itu merasa jadi beban? Karena terlalu banyak perhitungan.
capek-capek berusaha dapat duit lalu dikeluarkan sebagian. Orang yang dengan senang hati mengeluarkan zakat itu tanpa ada rasa beban, pokoknya senang aja, dikarenakan dia sadar kalau duit bulatkan 200 juta ya, 200 juta berarti zakatnya berapa? 5 juta, 2,5%-nya 5 juta. Masih bersisa di kantongnya, di rekeningnya 195. Banyak masih itu. Allah Ta'ala minta cuma 5 juta aja. Dulu rata-rata kamu tuh saldo ini nol saldo gitu. Sekarang mau kasih 200 atau minta 5 juta. Oke, ini masih banyak. Nah, kita terkesannya tuh kenapa dengan senang hati ada yang jadi beban. Sama halnya dengan nanti kewajiban sholat 5 waktu. Ini karena peristiwa Isra dan Mi'raj, coba kita sedikit bincang-bincang atau bicarakan cerita Isra Mi'raj. Sebagaimana yang diceritakan oleh guru Tunggal semalam di Tabligh Akbar, Rasulullah SAW itu dibangunkan di malam hari oleh malaikat Jibril, lalu dibawa ke sumur Zamzam, berwudu, bersuci, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dibawa dengan burak ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dinaikkan ke langit sampai 7 lapis sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat batas alam, Pak Bu. Sidratul Muntaha itu batas alam, tembus ke Mustawa. Batas alam itu maksudnya makhluk di bawah tidak boleh naik ke atas, makhluk di atas tidak boleh ke bawah. Itu Sidratul Muntaha. Jibril aja kan meninggal. Maaf wahai Muhammad, aku sampai di sini aja mengantar, yang sendirian ke atas. Kalau boleh kita gambarkan di alam dunia ini adalah bagaimana batas antara kita di daratan dengan lautan atau air. Itu ada batas kan permukaannya itu. Kita orang darat tidak bisa tinggal di dalam banyu. Ada yang ada tinggal orang makhluk di banyu kada boleh dan kada bisa tinggal di atas. Seperti itu. Banyak makhluk atau ciptaan Allah yang belum kita ketahui, sama sekali kada kita ketahui. Salah satunya yang digambarkan di Isra Mi'raj itu Sidratul Muntaha, tempat pemberhentian. Entah mengapa, entah terbuat dari apa jasad Rasulullah SAW juga bisa tembus. Aku aja malaikat Jibril 1 langkah aja maju, tebak karena ini hangus Ustaz. Makanya ada apa? Orang atas, orang enggak kada bisa turun ke bawah, orang bawah kada bisa naik ke atas. Rasulullah terus langsung ke Mustawa, ditemui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas kata diberikan amanah untuk melaksanakan sujud dalam sholat sebanyak 50 kali. Balik lagi Sidratul Muntaha, tembus ke langit karena bertemu Nabi Musa. Di situ ya Sidin kan, di Nabi Musa tawa kesambung. Jadi guru tunggal sekarang apa? Ingat kan? Jangan ingat kisah Sidin aja. Itu kalau kita bujuran menggali 50 waktu itu 20 menit sekali azan ya Sidin. Orang azan biasa berapa menit? 3 menit, 3 menit azan, 3 menit menuju komat. Berarti berapa sudah? 5 menit. Sembahyangnya misalnya 5 menit berapa? 11 menit sudah. 2 menitnya 4 atau 5 menit berarti 16 menit. Sisa 4 menit baju pegang dudus ajak pulang kau. Mana sahabat lagi behir aja ada sahabat di sini sama lo. Waduh, di Nabi Musa apa naik. Lagi saya langsung itu naik melintas Sidratul Muntaha aja los saja. Coba pikirkan di pelajaran ini Rasulullah makhluk lain kan ada yang bisa tembus. Berapa kali Sidin bolak-balik itu berapa kali? Sidin sekali naik diturunkan 5, sekali naik diturunkan 5. Itu berapa supaya sampai jadi 5 itu? 10 kali.
bolak-balik. Itu menunjukkan betapa istimewanya jasad Rasulullah SAW. Leluas saja sih menemui Allah Ta'ala. Kemudian itu menunjukkan pula bahwa kalau kita hanya mencari penghubung untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ambil Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedikit luas-luas saja ke penghubung antara Allah Ta'ala. Karena ada perantara lagi kecuali sidin langsung menghadap Allah Ta'ala. Jadi jangan jauh-jauh dari Nabi kita Muhammad. Jauh dari Nabi kita tuh kayak apa? Ada misi amalan selawat satu hari itu ada misi amalan mesti hanya 10 barang, berarti hanya 10 barang sehari. Tapi ada kan kita, nah itu ada hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ketika Rasulullah membawa kewajiban sembahyang ini kepada umat 5 kali sehari, kita sebagai orang beriman ini pasti antara dua ini aja, merasa bahwa ini beban berat, sehingga kita rada-rada terpaksa, rada-rada pokoknya kayak apa rasanya beban berat itu. Kadang sampai kalah kita lawan hawa nafsu dan kesibukan dunia. Kadang tergawi beban ini. Kenapa? Ini merasa jadi beban itu bagus daripada yang kada heran-heran. Betul kan? Merasa jadi beban itu bagus itu, sehingga kita pasti usahakan. Pasti kita usahakan. Makanya jadi orang kalau subuh itu ujian apa itu? Ujian cinta. Kalau bujur-bujur cinta Allah Ta'ala, jatuh cinta berkali-kali pada Allah Ta'ala, subuh itu biar kayak apa? Kan kalau kita jadi beban itu, aku ini kewajiban, mau udah mau kita kayaknya siap laksanakan ya. Sehatkan, garingkan, berduitkan, adakan, di rumah kan, di luar kan, siap laksanakan. Saya usahakan baik-baik ya Allah. Itu kan jadi beban bagi kita, dan itu bagus, tidak ada masalah. Tapi ada lagi nanti yang lebih bagus, menyambut kewajiban salat 5 waktu ini dengan senang hati, sukarela. Kadang namanya jadi beban baru ada ikhlas. Tidak apa-apa, kalau sujud aja terus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang masih bolong-bolong sembahyangnya, jangan dosa minder, tidak usah merasa rendah, tidak usah merasa terhina, karena kita ini pada hakikatnya adalah sama-sama berjuang, betul nggak? Sama-sama berjuang. Yang hadir di sini, yang jemaah di sini ini hendak mendapatkan kebaikan. Siapa tahu ada dapat hidayah, ada pancaran cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita. Maulah hati kita terbuka, maulah hati kita jadi tersadarkan tentang bagaimana supaya kewajiban ini bisa full. Jadi tidak usah minder. Yang sudah full pun tidak usah sombong, karena kita masih perjuangan ini. Subuh kita tuh masih perjuangan kita untuk melaksanakan kayak apa caranya supaya tergabung. Jadi sama-sama aja. Yang belum full, yang belum maksimal sembahyang 5 waktunya, coba perhatikan apa masalahnya. Masalahnya, kendalanya apa? Paman dan tukang mulai menjulur tak subuh gitu. Nah berarti set aja tuh, di setting aja jadwal juluknya. Kalau tahu, kalau kita mandi subuh gara-gara hadas besar itu pahalanya besar, dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Malaikat dan Allah Ta'ala malaikat. Tuh lihat hambaku. Kalau malaikatnya taat ibadah kawan Nabi biasa aja, kan ada nafsu, ada makan, ada minum, ada ngantuk, tuh ya hambaku. Mananya lapar, bisa haus, bisa hadas besar, pulang mandinya subuh, pulang dingin itu. Perjuangan dari untuk sujud lawan aku subuh. Luar biasa itu. Mandinya aja pahala, dikasih pahala, karena mandinya wajib bila dilaksanakan berpahala, bila ditinggalkan
Terus kalau mandi biasa ada jadi pahala. Jadi kalau hendak mandi kita berpahala setiap hari, jadikan mandi itu wajib. Caranya kayak apa? Kalau di ketua masjid. Serius itu. Bila dia junub lah siang ke malam mandinya tuh mandi apa hukumnya apa? Wajib. Berpahala kan itu? Pahala. Jadi upayakan supaya mandi itu hukumnya wajib terus siang dan malam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di sini di kesempatan malam hari ini sekali lagi kewajiban salat 5 waktu ini mari kita perjuangkan. Ini satu-satunya aset dan salah satu tiket utama untuk keselamatan akhirat. Dia berapa kali mendengar orang ceramah paling pertama nanti di hari kiamat diperiksa apa? Salat. Kalau salatnya beres, insya Allah seluruh amal periksa salat bagus. Oke lah, yang lain-lain beres. Tapi kalau urusan salatnya juga ada beres ya. Mama umroh dia, haji dia, sedekah dia, santunan dia. No. Sayang kalau sayang kita sudah baik-baik di dunia, Pak Polisi segala macam. Di dunia ini mana kita tahu sadar aja bahwa sementara aja kita orang beriman diisi dua pandangan itu sudah pasti. Hanya kita ini baru kalah oleh dunia dan hawa nafsu kita aja. Pandangan satu, pandangan urusan dunia, pandangan kedua adalah nanti di akhirat. Kita sudah mengerti pula bahwa orang yang hidup ini paling 70-80 itu rentang. Adakah di antara kita yang mau hidup sampai 200 tahun? Coba angkat tangan. Adakah yang mau sampai 200 tahun? Insya Allah ada 100 tahun aja ya apa umurnya. Kalau sudah dan sampai lah panjang umur sampai 200 tahun. Itu cara guru bahasa la ya mutu wala yahya. Ada mengutuk orang mah bisa kan biaya lagi 200 tahun. Ada lagi. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah mengerti bahwa di dunia ini sementara, ya sudah. Kapan lagi baik-baik nih? Dulu oke lah dulu. Masih muda kan? Karena yang udah Tuhannya, anak berinsaf, anak semua yang baik-baik. Ini sudah Tuhan, apa lagi? Karena itu aja nunggu sugi dia. Ada sugi-sugi. Kalau orang garing itu aja insaf tuh ada kita orang garing itu kan sudah sakit, sudah berinfus, sudah bersikir. Hanya berhasil pokoknya banyak mana sudah Tuhan, ini mana sudah udur bila wakis ini ingatan jangan aku ke masjid terus makan. Ya sadar sudah anak bagus saja juga udah masalah. Pas wakis alhamdulillah Allah kayak masjid nanggung sampai muka situ terus kan ke masjid terus besok gelap orang aja gelap ke masjid terus warung ya artinya kita bisa-bisa aja lah bisa-bisa aja kayak apa menjaga 5 waktu kita juga kewajiban kita. Di sini malam hari ini kita duduk bersama di sini karena ada yang lebih antara satu dan lain. Kita beda tempat duduk aja. Ada yang di muka,
adanya di belakang, semuanya sama-sama berjuang untuk bisa menegakkan kewajiban sama berbagi. Kenapa tadi ulun padahkan bahwa kawan-kawan yang masih bolong-bolong itu jangan terlalu minder, jangan, karena kita masih diberi waktu dan diberikan kesempatan. Ilmu itu sudah ada, pemahaman itu sudah ada, tinggal kita buka hati aja lagi karena si diri kita. Ada murid juga takut lawan guru katanya. Dulu ada orang penyembelian, orang pernah sampaikan ke ibu-ibu kan, penyembelian orang tuh penyembelian di bawah apa kalau sudah telat di masjid, bujur aja ada apa sembahyang semua jadi pokoknya jam 10 nah 2 menit sembahyang bagus rapi tapi anaknya buruk. Nah bagusnya orang anaknya bagus, santun, dermawan, tapi jangan sembahyang. Nah jawabannya kira-kira apa? Baik keduanya. Mana yang baik? Baik keduanya. Baik keduanya. Nah itu sih baik keduanya. Ada yang sembahyangnya lengkap, tapi anaknya buruk. Di masyarakat ini baik, tapi ini penyembahyang. Ada satunya lagi di sosial ini bagus, akhlak. Anak lalu ini juga tapi ada apa? Tabibah, ada mama tabibah, ada julak tabibah. Apa? Nanti juga tapi bisa. Mana yang bagus ini? Bagus keduanya, jadi bagus. Yang penyembahnya itu mudah berkahnya sujud, hatinya sujud juga kena, lalu akhlaknya bagus, berkatnya penyembahnya. Yang tadi bagus akhlaknya di sosial, perkawanan baik, dermawan, bagusnya mudah-mudahan berkatinya akhlaknya baik, pekertinya bagus, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk sembahyang. Nah kada bagus tuh ikam di sini tahu nyampe kurang terus. Aku jual. Jadi mudah-mudahan lah artinya kita. Nah sampai kalau yang kedua itu kita sampaikan jam 10 sudah ada orang menerima kewajiban sembahyang itu dengan senang hati, kan jadi beban seperti kita sesudah lepas ke orang tua itu cari makan sendiri. Beban sih asalnya beban kalau lebih banyak. Tapi ada kita juga ini yang mencari makan dan penghidupan itu ini kan jadi beban lagi dengan senang hati mencarikan makan anak istri. Nah kita tetap ceritanya padahal itu beban, tapi kita kada berasa dengan senang hati kita cari. Seperti itulah gambaran juga, tapi ini kita ada banyak waktu nanti lah kita lihat berikutnya. Orang menerima salat 5 waktu ini dengan senang hati, bahkan dia tunggu dan dia perlu salat itu. Kenapa perlu salat? Ada nantilah jam 10 sudah yang juga kita sudah jangan terlalu langsung. Pokoknya intinya mudah-mudahan ada keberkahan yang diturunkan Allah pada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ayat taufik hidayah itu masuk ke dalam hati kita dan jiwa kita sehingga kita bisa lebih beriman untuk beribadah dan menjadi orang yang taat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hajat dikabulkan Allah, segala kehidupan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah berkumpul di sini, mudah-mudahan kita terkumpul lagi di surganya Allah. Amin. Nazamini wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dari